semuanya sudah diborong hari ini. Padahal kan masih hari Minggu, kita masih memperingati turunnya Roh Kudus. Semua materi sudah diborong hari ini ya. Ya, kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama begitu kudusnya Roh Allah itu, Roh Tuhan itu begitu kudusnya. Bahkan Tuhan itu seolah-olah pilih-pilih untuk mau hinggap. Roh Allah itu mau hinggap itu pada orang yang sudah diurapi. Orang yang diurapi Tuhan itu loh, itu yang dihinggapi Roh Tuhan. Tetapi ketika orang itu gak berkenan lagi, gak berkenan, Roh Tuhan minggat, ya, minggat dari orang itu. Dan yang kita tahu, kayak Saul tadi dikata ya, hidupnya setelah tidak lagi dihinggapi Roh Tuhan itu, hidupnya apa? Sudah kacau balau, amburadul, ya. Bukannya di dalam perjanjian baru ini Roh Tuhan itu akan semakin pudar. Justru dengan kehadirannya, dengan kedatangannya Tuhan Yesus, di situ mempertegas, bukan semakin memperlunak akan arti kehadiran daripada Roh Kudus. Sebab dia pernah berkata, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan terhadap anak manusia itu loh, ia dapat diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, barang siapa dikatakan menghujat Roh Kudus. Menghujat itu bukan dalam arti kata, ya kalau saya nggak ada maksudnya, Roh Kudus engkau, Roh Kudus kok, gitu. Bukan menghujat itu dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Tetapi dikata ada bahasa lainnya dikatakan tidak percaya terhadap Roh Kudus. Di situ kita juga menghujat, dalam kategori menghujat Roh Kudus. Dengan kita nggak percaya itu loh, kita nggak mempercayai Roh Kudus. Ono ta Roh Kudus di dalamku, di rogo-rogo gak ketemu. Isa taku. Nah, ketika kita mulai meragukan Tuhan, kita meragukan Roh Tuhan, disitulah kita menghujat Roh Kudus. Dan disitulah dia nggak berkenan untuk hinggap. Tetapi karena firman itu nggak bisa ditarik, maka mau nggak mau, orang itu akan mengalami yang namanya sebuah proses. Itu akan dialami proses. Proses itu yang akan sampai yang namanya aja, ini ya kisi-kisi ya. Ini yang namanya Roh Kudus, Roh Tuhan. Itu tadinya fungsinya apa? Menginsafkan. Itu. Dia Roh Tuhan itu akan menginsafkan setiap kita. Menginsafkan akan dosa. Sehingga kita nggak lagi berbuat dosa. Kita berbalik lagi kepada Tuhan. Saul berbalik kepada Tuhan setelah ditegur dan ditegur. Enggak. Tetap bebal. Sudah diperingati, ya kan? Bahkan nggak main-main loh. Ketika
Daud bermain musik di depannya, hatinya tenang. Tetapi ketika Daud nggak bermain musik, seolah-olah dia sudah kerasukan. Ya, itu ya pilihan ya. Kita mau tunduk kepada Roh Kudus atau kita mau membelot. Jadi mari kita semakin intim, kita mau semakin dekat, kita mau semakin melekat. Di hari-hari ini kita boleh semakin untuk mencari dan terus mencari. Gak ada pernah bosan-bosannya untuk mencari. Ya, tadi sebelum kesini tuh saya diingatkan Tuhan. Nah, nggak tahu kenapa ya. Ternyata ya memang walaupun sedikit nyerempet nggak ada hubungannya ya. Sekarang 2023 kan sekarang. 7 tahun yang lalu itu ya istilahnya ada kasih mula-mula, spirit gitu loh. 2015 lah, 2015 ya 14-15 lah ya. Di situ ada ya itu rasa yang bergelora, sehingga untuk mencari Tuhan tuh begitu bergelora. Waktu itu belum ada House of Kana. Jadi waktu itu saya cuma jemaat biasa ya, beribadah gitu ya. Seminggu saya beribadah itu 3 kali. Ya karena gereja itu ya ada 3 kali. Hari Kamis, Sabtu subuh, Minggu. Saya juga nggak ikut yang persekutuan apa-apa, nggak ada. Cuma datang ke gereja aja, kan memuji menyembah Tuhan tuh. Ya doa malam, doa subuh, saya datang. Doa subuh berangkat 2:30. Itu baru mulai jam 4 ya. Ya, tahu gereja mana. Nah, jam 4 saya datang jam 3. 2:30 berangkat, jam 3 sampai di situ ya masih duduk apa? Ya masih ya. Ya itu kasih mula-mula. Ya, saya mencari Tuhan bukan karena wah Tuhan kau berkati aku, kau lindungi aku, nggak tahu kenapa itu. Hal itu bisa terjadi itu nggak tahu. Sampai akhirnya tanda kutip tersesat. Ketemu gembalanya ini ya. Nggak tahu sampai tersesat, diseret sampai tersesat dalam tanda kutip ya. Sampai ya mencari sekolah tinggi ya untuk belajar. Nggak ngerti belajar gunanya apa ya. Sampai nggak puasnya untuk belajar teologi. Saya juga ikut sekolah di gereja itu ya, sekolah melayani itu. Nyelut. Nah, ikut itu juga sampai berapa sesi gitu ya. Nggak sampai entek sih. Paling ikut semua berarti ya. Oh ada. Oh iya. Ya, berarti itu sampai semua aku mungkin ya. 4 season apa sampai berapa? Ikut semua. Pikirku kan cuma koleksi bukunya lumayan ya. Nah, itulah. Di situ ya bukan karena kita beribadah itu bukan karena kita mau menyukakan seseorang atau kita mau mencari seseorang, tetapi kita mau memang benar-benar beribadah itu adanya sebuah kerinduan, adanya hasrat ini loh, gak ada mati-matinya gitu loh. Apapun, saya waktu itu
masih kerja loh juga. Saya masih kerja. Bukan kerja sendiri, kerja ikut orang. Walaupun malam ya, doa malam itu pun juga kerja. Kadang ditelepon, saya ngumpet ke belakang. Saya maksudnya ngumpetnya, ya diterima saya teleponnya. Telepon bisa suwe 15 menit balik mana wis tutuk endi. Firmane wis tutuk endi gitu. Nah, walaupun ada sedikit halangan-halangan, tapi aku mau beribadah. Perjalanan pun ya antara 20 menit ya, 20-25 menit. Kadang macet, jam-jam macet loh ya, jam 7 ya toh. Ke daerah situ itu macet-macet deh. Apa lewat jalan kecil-kecil itu macet-macet deh. Ya kan? Enggak tahu. Ya. Jam macet. Wah, belum lagi kan berarti harus berangkat lebih awal. Segala macam. Banyak lah yang kita harus bayar harga. Bukan karena apa? Karena kita memahami kasih karunia itu. Dan marilah, biarlah senantiasa selalu Roh Kudus itu benar-benar menginsafkan kita dari dosa. Dan kita berbalik. Kita mau terus datang mencari dan terus mencari sampai kita habis masa waktu kita. Terus kita datang mencari. Mencari wajah-Mu dan saat di dalam hidupku. Maksudnya ref ya? Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sebentar, saya mau teringat sedikit. Ketika kita mau rindu kepada Tuhan, kita datang mencari wajah-Nya. Cari Dia. Ketika engkau sebagai jemaat, engkau rindu untuk berintim, beribadah kepada Tuhan, cari Dia. Ketika engkau seorang pelayan, gereja atau pelayan Tuhan, engkau rindu untuk melayani Tuhan. Cari, layani Dia. Karena kita itu adalah hamba. Hamba itu cecunguk, itu gak mikir. Tuhan yang ngomong kita lakukan Seperti prajurit terhadap komandannya. Komandannya suruh ke sana, kita nurut ke sana. Komandan bilang tembak. Komandan bilang engkau turun jurang, kita turun jurang. Komandan bilang apapun kita lakukan. Gak ada yang disangkal, gak ada diskusi, gak ada otot-ototan sama komandan. Komandan ngomong kita lakukan Karena kita itu hamba.
Kaulah Bapakku yang